datang mengerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. هلا الهلال ليعلن أننا في شهر رمضان الكريم فأبشروا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang amat sangat kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang amat sangat kami banggakan, pada kesempatan ini kita akan mengikuti ngaji Ramadan. Dan tema pada saat ini adalah tentang puasa bulan Ramadan. Anak-anakku yang sangat kami cintai, terlebih dahulu marilah kita mengawali pengajian pada kesempatan ini dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku, siswa At-Tahbibiyah Babat yang sangat kami banggakan, terlebih dahulu marilah kita mengetahui tentang pengertian puasa Ramadan. Apa pengertian puasa Ramadan? Menurut istilah atau menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan diri dari minum, makan, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tentunya disertai dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Anak-anakku, setelah kita mengetahui pengertian tentang puasa Ramadan, kita sering mendengarkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah tersebut menjelaskan bahwa melaksanakan puasa Ramadan adalah wajib hukumnya, di mana hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban manusia kepada penciptanya secara
langsung. Setelah kita mengetahui pengertian dan hukum puasa bulan Ramadan, ada hal penting yang perlu kita ketahui anak-anakku, di mana ada rukun, syarat, dan puasa serta lain sebagainya. Syarat wajib puasa Ramadan, setelah kita mengetahui beberapa pengertian, syarat wajib puasa Ramadan adalah satu diantaranya orang yang melakukan puasa harus beragama Islam, kemudian sudah mencapai umur dewasa atau balik, kemudian dia juga harus mempunyai akal yang sehat. Berarti kalau akalnya tidak sehat, maka dia tidak wajib melaksanakan puasa. Kemudian sehat jasmani dan sehat rohani, bukan seorang musafir atau sedang melakukan perjalanan jauh. Berikutnya suci dari haid dan nifas. Tentunya ini khusus untuk para wanita. Dan yang berikutnya juga mampu atau kuat melaksanakan ibadah puasa. Anak-anakku sekalian, syarat wajib puasa Ramadan di atas harus dipenuhi untuk menjalankan puasa Ramadan. Balik atau telah mencapai umur dewasa memang menjadi salah satu syaratnya. Namun untuk anak-anak juga harus diajari sejak dini untuk memulai berpuasa, meskipun mungkin ada yang baru kuat melaksanakan puasa setengah hari, ada yang sampai waktu asar, tidak apa-apa, yang penting belajar mengikuti puasa. Nanti kalau sudah balik, sudah mampu untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Baiklah anak-anakku MI Atalibiyah yang kami cintai, selanjutnya kita akan mengetahui rukun dan sunnah puasa Ramadan. Di antara rukun puasa Ramadan adalah niat. Ya, niat di bulan Ramadan merupakan tahapan yang sangat penting dalam menjalankan ibadah puasa. Niat harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Biasanya kita berniat bersama-sama ketika sehabis melakukan sholat tarawih, sampai pada fajar paginya sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian yang kedua, rukunnya adalah menahan diri dari segala kegiatan, termasuk diantaranya adalah kegiatan makan, minum. Di samping kita mengetahui rukun atau rukun-rukun puasa, yang tidak kalah menariknya lagi anak-anak mengetahui hal yang sunnah dilakukan ketika berpuasa. Apa sunnah-sunnah yang harus kita lakukan selama kita berpuasa bulan Ramadan? Yang pertama adalah sahur, yang biasa dilakukan di waktu malam sebelum subuh, biasanya jam 3, jam setengah 4. Kemudian segera berbuka saat waktu buka puasa telah tiba. Berikutnya jangan lupa membaca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian termasuk sunnah puasa lagi adalah berbuka dengan yang manis-manis. Syukur-syukur ada kurma, kemudian ada minuman yang manis, minum teh atau susu. Kemudian sunnah yang harus kita lakukan lagi adalah memberi makan pada orang yang berbuka.
Yang berikutnya adalah memperbanyak ibadah dan berjemaah, dan masih banyak yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, setelah kita mengetahui rukun, sunnah, tidak kalah pentingnya lagi adalah hal yang makruh dilakukan saat berpuasa. Di antaranya adalah berbekam. Kemudian yang kedua, menguluk sesuatu di dalam mulut. Misalnya puasa di siang hari ngemut permen umpamanya, asal tidak ditelan. Tapi kalau ngemut tapi ditelan, maka batal puasanya. Tapi kalau hanya sekedar mengemut saja, itu hukumnya makruh, lebih baik tidak dilakukan. Kemudian merasakan makanan dengan lidah. Contohnya ketika ibu-ibu sedang memasak makanan, pengen mencicipi makanannya sudah asin atau belum. Nah, kalau sekedar mencicipi itu makruh hukumnya. Tetapi kalau sampai ditelan bisa membatalkan puasa. Kemudian bersiwak atau menggosok gigi saat matahari sudah tergelincir atau setelah waktu zuhur. Kemudian yang keenam, berkumur-kumur di luar wudhu. Kalau berkumur-kumur ketika kita sedang melakukan wudhu, maka itu hukumnya sunnah. Tetapi kalau berkumur-kumur di luar wudhu, itu makruh dan sebaiknya tidak kita lakukan. Baiklah anak-anakku sekalian, berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang, mulai lubang mulut, lubang hidung, lubang kedua telinga yang masuk ke dalam mulut kita dan sampai tertelan. Ingat anak-anak, yang membatalkan puasa itu adalah menelannya. Kalau sekedar mengemut atau sesuatu itu masih berada di mulut, tidak ditelan, tidak sampai membatalkan puasa. Tetapi kalau sampai tertelan berupa apapun itu, maka itu bisa membatalkan puasa. Kemudian muntah dengan sengaja. Tetapi kalau kita sedang melakukan perjalanan, lalu kita mengalami mabuk perjalanan dan muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa lagi adalah gila, ya, kemudian pingsan, sehari penuh pingsan, itu juga batal puasanya bagi puasa. Dan yang berikutnya adalah murtad atau keluar dari agama Islam. Anak-anakku sekalian, siswa-siswa MI Al-Talibiyah yang sangat kami cintai, yang terakhir adalah hikmah puasa. Di antara hikmah puasa adalah melatih kesabaran, bahwa kita dituntut untuk bersabar. Kemudian yang kedua adalah membentuk akhlakul karimah. Dengan berpuasa, seseorang akan mempunyai rasa belas kasihan, mempunyai kepedulian kepada sesama, akhirnya menjadi orang yang dermawan, suka memberi kepada orang lain. Inilah akhlak yang terbentuk ketika seseorang itu melakukan puasa. Kemudian hikmah berikutnya adalah menjadikan badan kita menjadi sehat. Ada satu ungkapan sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Maka puasa bisa menjadikan tubuh ini sehat dan segar bugar. Yang berikutnya adalah hikmah puasa menimbulkan rasa syukur. Syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian meningkatkan ketakwaan dalam diri kita. Maka orang yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, ini ketakwaannya akan meningkat, dia akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diharapkan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh, orang ini kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, hikmah puasa adalah membersihkan diri dari dosa-dosa. Bahwa orang yang berpuasa dengan benar, maka tentunya dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan yang terakhir adalah membiasakan diri hidup hemat, dan hemat ini adalah merupakan tuntunan dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pada pertemuan kita kali ini merupakan pertemuan yang bermanfaat dan mendapatkan banyak berkah, dan kita selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon bimbingan, kekuatan, supaya selama kita menjalankan ibadah puasa ini bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.